Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten di berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, kajian di kantor, khutbah Jumat, dan juga bimbingan mu'alaf juga bisa. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis terhadap isu-isu terkini yang harus kita bahas. Dan di ruang tengah ini, kita membahas isu-isu tersebut bukan hanya bersama dengan ustadz maupun ustazah di bidang keagamaan saja, tapi juga bersama para pakar yang yang ahli di bidang masing-masing. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas satu topik bahasan yang sangat amat banyak sekali dan juga sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu mengenai pendapatan istri untuk keluarga. Dan untuk membahas hal ini tentunya saya tidak sendirian, sudah ada narasumber yang sudah siap untuk membagikan ilmunya kepada kita semua sore hari ini, yaitu ada dosen ilmu Al-Quran dan tafsir di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau Universitas IKI Jakarta, Ustazah Dr. Nur Rofiah Bil Uzum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nur. Wabarakatuh. Selalu semangat, selalu cerah. Ya, semoga ya. Semoga ya, Ustazah, karena semangat untuk belajar dari Ustazah ini menularkan teman-teman semuanya untuk bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya tentunya di bulan Ramadan ini ya Ustazah ya. Saling belajar. Iya, saling belajar. Nah, Ustazah, kita ini masyarakat modern yang tentunya perkembangan zaman membawa kita ke dalam suatu perubahan di mana perempuan pada akhirnya memiliki kebebasan untuk berkarya, memiliki kebebasan untuk berdaya, bekerja dan mendapatkan uang, gitu Ustazah. Tapi selanjutnya yang harus kita kritisi selanjutnya, uangnya ini hanya dipakai untuk dirinya sendiri saja atau bisa dibagikan juga ke keluarganya begitu. Apalagi kalau seandainya perempuan ini sudah berkeluarga ya, sudah memiliki suami, sudah memiliki anak-anak. Nah, bagaimana Islam memandang hal ini Ustazah? Wajib tidak istri itu memberikan uangnya hasil hasil pekerjaannya dia itu untuk keluarga? Untuk keluarga ya, oke. Nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya Sayyidah Khadijah itu kan eh, terkenal sebagai perempuan yang mandiri secara ekonomi. Tapi orang seperti beliau itu kan pengecualian sebetulnya. Karena kondisi umum perempuan itu diperlakukan seperti harta, sehingga nggak bisa punya harta gitu. Bahkan kalau dia melakukan sesuatu lalu mendatangkan harta, ya itu bukan jadi milik dia, tapi milik pemilik perempuan itu. Tahu nggak kalau di Inggris itu sebagai negara maju, itu baru membatalkan undang-undang yang membolehkan suami menjual istri pada awal abad 19. Iya, dan itu kan baru kayak kemarin gitu ya. Nah, artinya sepanjang itu kan berarti perempuan nggak bisa memiliki harta. Nah, dalam Islam abad 7 Masehi loh. Islam itu sudah kan menegaskan bahwa perempuan itu bukan harta. Perempuan adalah manusia gitu. Karena itu ya dia sama dengan laki-laki sehingga relasi suami istri itu bukan lagi relasi antara pemilik dan yang dimiliki tetapi relasi sebagai sesama manusia. Karenanya ada perubahan besar-besaran nih. Misalnya mahar itu kan tadinya dia seperti alat tukar bagi yang harus diserahkan oleh suami pada orang tua, dalam hal ini ayah ya, pada ayah sehingga mahar yang ada dalam perkawinan itu milik ayah, bukan milik si istri, Istri ya? bukan. Oh, awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Tapi Islam menjamin bahwa mahar itu milik istri. Bahkan suami itu kalau mau, eee, katakanlah makan dari mahar yang dia berikan itu harus seizin istri. Cuma mahar sekarang itu kan mukena. Atau misalnya Al-Quran lah boleh dibaca gitu ya. Tapi menariknya adalah bahkan bisa dapat
harta dari warisan kan. Iya. Kalau kita lihat warisan itu menarik karena tadinya jadi harta yang diwariskan, lalu dapat separuh ya sebagai sebagai anak, ya, separuh dari laki-laki sebagai anak, juga suami istri itu kan istri separuh dari laki-laki. Itu kan dapat harta. Bahkan kalau orang tua itu ayah, ibu, anaknya meninggal punya anak itu sama 1/6. Nah yang menarik adalah selama turunnya Islam itu perempuan bisa mewariskan harta, itu jadi subjek itu. Iya. Nah gitu. Jadi ada proses seperti ini yang kemudian menjadi, eee, terjadi pergeseran relasi termasuk soal uang istri itu uang siapa. Kalau dalam relasi, suami adalah pemilik istri, uang istri ya uangnya suami gitu. Nah, lalu ada pergeseran nih, suami itu kan dulu tentu saja akses terhadap sumber ekonomi jauh lebih luas daripada perempuan yang, baru saja diakui lah tidak diingatkan bahwa perempuan itu manusia. Karenanya lalu yang paling mungkin menjamin ekonomi keluarga ya baru suami gitu. Apalagi istri itu kan akan hamil, melahirkan, nifas, menyusui kan, laki-laki enggak loh. Laki-laki itu dalam proses reproduksi tubuhnya itu kan hanya satu perannya, mengeluarkan sperma durasinya menitan, dampaknya nikmat gitu. Kalau perempuan itu hamil bulanan, melahirkan jam-jaman harian, nifas bisa sampai 60 hari, menyusui bayi 2 tahun. Sehingga sangat mungkin perempuan karena fungsi reproduksinya ini, akses terhadap sumber ekonomi kan menjadi semakin, jauh Iya, gitu. Ada terbatas ya. realitas sosial seperti itu, ada fungsi reproduksi yang seperti ini. Maka, suami kemudian, setelah pergeseran tadi itu ya, suami kemudian yang paling enggak diberi mandat untuk menafkahi keluarga gitu, karena ada situasi seperti ini. Tapi mari kita lihat juga ya, prinsip-prinsip dasar perkawinan di dalam Islam itu kan, dia nggak boleh dong bertentangan dengan maqasidus syariah misalnya ya. Dalam maqasidus syariah itu atau tujuan syariat itu kan ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga martabat, menjaga keturunan, menjaga harta tuh, hifdzul mal. Nah, berkeluarga itu berarti harus sesuai dengan tujuan syariat itu. Berarti harus menjaga harta. Itu sebenarnya prinsip yang harus dijaga bersama. Mengapa? Karena bagaimanapun sebagai makhluk fisik, kita itu hanya bisa hidup secara bermartabat layaknya manusia itu kan kalau kebutuhan fisik juga dipenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan fisik itu perlu harta ini, bahkan, kebutuhan, keluarga itu sebenarnya tidak hanya fisik, tapi ada kebutuhan untuk pintar, cerdas, harus sekolah sekolah, ada SPP-nya gitu misalnya, dan seterusnya, tapi prinsip dasarnya dulu ya bahwa kemaslahatan bersama di dalam keluarga itu adalah tanggung jawab bersama, itu. Soal pembagian peran itu kontekstual sekali. Jangankan satu pasangan dengan pasangan yang lain, pasangan yang sama itu bisa yang rezekinya itu mungkin suami naik, istri enggak, dua-duanya naik, dua-duanya turun, suami turun, istri naik. Nah itu soal, bagaimana kemudian uang siapa milik siapa. Prinsip dasarnya dulu ya, uang siapapun itu adalah rezeki keluarga melalui masing-masing itu. Uang suami, rezeki keluarga melalui suami. Uang istri, rezeki keluarga melalui istri. Uang suami dan istri mesti dikelola dengan cara-cara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama di dalam keluarga itu. Sehingga, misalnya suami lagi rezekinya seret gitu ya, nggak bisa kita ngomong itu bagaimanapun gitu. Iya. Sementara si istri rezekinya lancar. Ya berarti si istri nih yang lebih punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, ekonomi gitu. Nah bagaimana dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi, ayat ini kan bisa dipahami setidaknya dengan 3 cara itu. Satu adalah laki-laki itu penanggung jawab atas istri,
karena kelebihan yang dimiliki oleh, suami si laki-laki ini atas istrinya dan karena apa yang, dinafkahkan oleh si laki-laki pada, istri gitu. Dari sini biasanya lalu disimpulkan bahwa nafkah keluarga itu tanggung jawab suami seorang diri. Sehingga misalnya harta suami adalah harta keluarga, harta istri gitu. Sebetulnya andai ya, andai suaminya rujuknya lancar banget, si istrinya nggak gitu-gitu amat, itu mungkin cara pandang begini tidak akan jadi persoalan. Tapi akan jadi persoalan kalau misalnya ya, rezeki suaminya seret, rezekinya isi lancar, tapi istri punya pendapat, "Rezeki saya kan rezeki saya," gitu. Susah ya kalau sekat kan dia buat keluarga gitu. Nah yang kedua nih, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau tadi itu kan laki-laki dan perempuan secara biologis ya, sehingga kita tahulah perbedaannya itu ya organ kelamin itu. Nah rupanya Al-Quran itu bicara tentang laki-laki dan perempuan dengan, lafadz yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan adz-dzakaru wal unsa, ada yang menggunakan ar-rajulu wal mar'ah, yang jamaknya itu ar-rijalu wan nisa itu. Nah, menurut penelitian Profesor Doktor Nasaruddin Umar, yang Menteri Agama kita sekarang ini, beliau disertasinya itu menemukan bahwa dengan segala, pengamatan, analisis dan lain sebagainya, penggunaannya, adz-dzakaru wal unsa itu lebih pada makna biologis, gitu ya. Eee, dia juga digunakan untuk hewan misalnya. Nah, ar-rajul wal mar'ah itu, bukan biologis tapi sosial. Sehingga siapakah rajul itu adalah orang yang secara sosial dipandang kuat. Siapakah mar'ah? Orang yang secara sosial dipandang lemah. Karena itu Sayyidah Khadijah itu secara biologis perempuan, dia unsa, tapi secara sosial dia rajul. Dilaki-lakikan oleh, masyarakatnya dihormati gitu. Nah, apa artinya, makna itu terhadap ayat tadi? Artinya adalah siapapun yang lebih kuat, dia menjadi penanggung jawab atas siapapun yang lebih lemah. Baik. Eee, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din itu, eee, karena sebuah keutamaan yang Allah berikan pada masing-masing. Jadi suami punya kelebihan, istri juga punya kelebihan, semua kelebihan itu mesti kadang kan beda-beda ya, maksudnya dalam hal ekonomi misalnya, ya siapa yang kuat gitu. Karena itu, arti ini berarti bahwa, siapa yang kuat dalam hal apapun, dia menjadi penanggung jawab atas siapapun yang lemah dalam hal itu. Misalnya dalam hal ekonomi, kok istri lancar, suami seret, berarti istri yang jadi leading-nya, dia yang bertanggung jawab. Tapi pada saat yang sama, suami kok pengetahuannya lebih banyak daripada istri, suami yang jadi penanggung jawab dalam hal pengetahuan itu misalnya gitu. Nah yang terakhir, itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia menggunakan, kata jamak ya, plural. Itu sangat mungkin dikembangkan, dalam arti kepemimpinan kolektif kolegial itu. Jadi pemimpin itu adalah tim. Siapakah mereka? Ya siapapun yang kuat. Ibarat naik mobil itu ya, ini kan nanti nafkah itu kan soal uang tadi itu misalnya ya. Berarti itu salah satu aspek aja. Ibarat mobil, supirnya hanya satu. Pilihannya apakah supir itu harus berjenis kelamin laki-laki, yang lain yang nggak begitu nggak boleh nyupir. Dan hanya satu itu aja. Gimana kalau sakit? Ya sudah berhenti gitu. Atau supir itu memang hanya satu, tapi boleh gantian gitu. Sehingga siapapun yang ada di keluarga itu,
dididik untuk bisa nyupir gitu. Ya kalau satu itu sakit, ya yang lain. Sehingga kalau perempuan memang bisa nyetir, suami lagi nggak bisa, entah karena alasan memang belum belajar nyetir atau, dia lagi sakit, capek, atau ya istri nyetir gitu. Nah, kolektif kolegial itu ya begini ini kira-kira, tidak hanya suami istri malah nanti, tapi juga anak gitu. Dia menjadi tim kemaslahatan bersama di dalam keluarga itu, gitu. Jadi itu soal pilihan ya, ya silakan, mana yang lebih membuat keluarga, lebih bertahan secara ekonomi gitu. Karena ya prinsip-prinsip kayak uang suami adalah uang bersama, uang istri uangnya istri, kayaknya harus dilihat konteksnya ya. Termasuk suami, dan istri menurut saya sih di Jakarta apalagi, itu kan banyak banget suami istri yang udah siang malam Iya. kerja tapi masih jadi kontraktor misalnya, jadi tinggalnya di rumah kontrakan yang itu sebenarnya adalah kebutuhan primer. Berarti kan mereka harus punya strategi yang lain, punya apa ya, strategi itu soal cara, soal bentuk, tapi prinsip dasarnya sesungguhnya adalah semua pihak itu bertanggung jawab atas kemaslahatan bersama, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Soal pembagian peran itu sangat mungkin bisa dimusyawarahkan, bahkan kadang harus gitu ya, demi kemaslahatan bersama keluarga itu bisa dijaga gitu. Jadi memang Itu kuncinya komunikasi ya. musyawarah kalau dalam Musyawarah. bahasa agama itu kan musyawarah, muasyarah bil ma'tarodin juga, saling ridho gitu ya. Jadi enggak juga yang, ada juga loh suami katanya ya, yang, "Saya kan yang mengizinkan kamu kerja, gajinya buat saya dong," gitu. Ada yang begitu juga, menurut saya itu juga sama-sama ekstrim ya, dengan istri yang tadi ndak peduli pokoknya uang saya adalah uang saya. Berarti kan harus di titik tengah tadi tawasud itu. Tawasudnya adalah, pada prinsip kita tidak negosiasi sebetulnya dalam Islam itu, kemaslahatan bersama itu ndak ada negosiasi, nggak ada musyawarah-musyawarah. Eee, Hidup termasuk kawin, berkeluarga itu harus untuk kemaslahatan bersama. Bahkan kemaslahatan dalam keluarga Islami itu tidak hanya internal loh, dia bahkan sebisa mungkin bisa Keluar ya. keluar gitu. Nah soal cara, silakan musyawarah, silakan pertimbangkan dengan akal budi masing-masing gitu. Jadi nggak ada sistem yang paling pas untuk Betul, misalnya dipakai oleh satu keluarga, betul. dibagikan ke keluarga yang lain itu belum Jadi tentu standar ya tunggal jadi itu standar nggak nggak ada. bisa ya. Bahkan ya, jangankan keluarga lain deh, keluarga diri sendiri juga kan berkembang, Iya betul. itu. Makanya kita, pegang prinsip, pegang tujuan, soal cara dan bentuk itu silahkan musyawarahkan gitu. Apa yang diterapkan sama orang tua kita aja bahkan kita menerapkan di keluarga kita berbeda Belum gitu tentu ya Suza pas ya, belum tentu gitu. pas. Bisa jadi pas, bisa jadi enggak. Iya. Oke, baiklah kalau begitu Ustazah terima kasih banyak. Kita banyak sekali mendapatkan insight dan juga ilmu mengenai bagaimana kalau seandainya perempuan mendapatkan, eee, uang gitu ya dari hasil dia berdaya, hasil dia berkarya begitu. Dan titik berat nafkah itu sebetulnya di dalam Islam tidak ada menitik beratkan apa itu kewajiban dari laki-laki, apa itu kewajiban dari perempuan begitu ya Ustazah ya. Prinsip dasarnya harus dipenuhi Harus nafkah dipenuhi. bagaimanapun. Soal cara, nah Gitu ya, caranya diatur masing-masing begitu. Tapi pada intinya pokoknya kalau seandainya seorang istri perempuan memiliki uang, memiliki pendapatan, itu harus dimanfaatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan bersama. Jika berkeluarga silahkan dilakukan, dan juga dibagikan untuk kemaslahatan keluarga begitu ya Ustazah ya, supaya semuanya bisa hidup sejahtera bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga, ya. Baik, terima kasih banyak sama-sama Mbak Iva. dan Beliau dan mudah-mudahan teman-teman semuanya di sini juga merasa tercerahkan akan hal ini begitu ya, untuk perempuan di luar sana yang masih punya stigma, "Kalau saya punya uang, uang saya, uang suami uang saya." Begitu ya Ustazah ya? Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode hari ini dan jangan lupa untuk nantikan episode lainnya karena masih banyak sekali episode yang menarik yang harus teman-teman semuanya tonton. Dan akhir kata saya Faskia pamit undur diri. Selamat sore, selamat berburu takjil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.